Halo sahabat, selamat pagi. Kali ini saya mau berbagi, ada beberapa hal yang ingin saya sharekan sama teman-teman. Dan kalau Anda pernah mungkin pagi hari, setiap hari, mau kerja, mau bangun, mau makan, banyak hal lain yang mungkin teman-teman alami setiap hari. Di mana setiap hari Anda harus bertengkar. Ya, bertengkar di sini bukan dengan orang lain tentunya. Bukan Anda bertengkar dengan suami Anda bertengkar dengan istri Anda bertengkar dengan anak Anda, atau mungkin Anda bertengkar dengan atasan Anda bertengkar dengan pelanggan Anda bertengkar mungkin dengan tetangga Anda. Tidak. Ini maksudnya adalah Anda bertengkar atau Anda mungkin berperang, tetapi Anda berperang dengan diri Anda sendiri. Maksudnya apa? Pagi hari mungkin Anda ingin bangun pagi, malam hari Anda ingin memilih mau makan atau enggak, Anda ingin menentukan hidup diet dengan diet sehat atau tidak, dan banyak hal lagi yang lain yang memang teman-teman putuskan. Pernah nggak? Pernah lah, masa enggak? Iya. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Regan Saragi. Beberapa orang memanggil saya Coach Regan, bukan karena saya pernah memberikan sesi coaching kepada para orang, teman-teman atau sahabat atau kenalan saya memanggil saya dengan coach, tetapi mungkin karena saya membuat nama IG saya atau Instagram saya dengan @coach_reagan. Sekali lagi, @coach_reagan. Ya, akhirnya ujung-ujungnya promosi Instagramnya. Silakan follow saya, akan beberapa banyak tips yang akan saya share di sana. Tetapi kebanyakan orang memanggil saya karena ada sebutan coach di sana. Nah, teman-teman, kembali ke topik di awal saya tadi bahwa saya yakin tidak hanya saya sendiri. Teman-teman, semua penonton, semua pendengar podcast ini pasti pernah mengalami ataupun melakukan hal yang sama. Beberapa orang sebut ini sebagai self-talk atau pembicaraan antara Anda dengan diri Anda sendiri. Ada beberapa orang mengatakan di sini sebagai passenger dengan driver. Ada yang menyebutnya, kalau saya boleh lihat contekan di sini, ada yang menyebut sebagai problem solver dan troublemaker. Banyak hal. Ada yang menyebutkan dengan dimension. Tidak harus ada perdebatan di sana. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita harus memenangkan peperangan di dalam pikiran Anda, betul ya? Peperangan yang selama ini, yang mungkin Anda alami dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, apakah itu kehidupan Anda pribadi, kehidupan pekerjaan Anda, tentu akan Anda setiap hari peperangan yang Anda alami di dalam pikiran Anda. Nah, contoh sederhana begini. Kalau tadi saya katakan ada passenger, ada driver. Ya, di dalam sisi diri kita ini ada yang sebagai problem solver dan troublemaker. Ada yang sebutannya dimension, ada banyak hal. Nah, contoh sederhananya ketika Anda mau bangun pagi. Ya, Anda mau bangun pagi, kemudian pada saat mau bangun, aduh, males. Ya, biasalah hal itu selalu terjadi. Di dalam diri Anda, saya harus bangun cepat dan saya harus ke kantor, saya harus bekerja, saya harus sekolah. But on the other side, ada yang mengatakan, udah, ntar lagi 5 menit lagi, 5 minutes more, right? Itu terlihat atau terdengar seperti biasanya? Ya, kebanyakan orang mengalami dan menghadapi hal yang sama. Nah, yang menjadi menarik adalah sisi Anda yang ingin bangun pagi berada dalam posisi sebagai passenger atau sebagai penumpang. Di mana sisi lain yang mengatakan 5 minutes more itu adalah peran sebagai driver di dalam diri Anda yang sama. So, dalam diri Anda, di dalam pikiran Anda, dalam tubuh Anda ada dua pemikiran. Ada passenger, ada driver. Right? Nah, sekarang yang memegang kendali tentunya driver. Ketika Anda berkendara naik mobil, Anda sebagai seorang penumpang, ada driver. Tentu driver yang akan membawa mobilnya, bukan si penumpang. But coach, penumpang kan bisa ngomong sama drivernya, yes! Tetapi pengendalinya adalah tetap drivernya. Passenger bisa ngomong, Pak geser, Pak kiri, Pak kanan, Pak lurus, Pak ini segala macam. Anda bisa menyampaikan apapun pendapat Anda kepada driver, tetapi driver yang memutuskan dia harus ke kiri atau ke kanan, betul? Nah, dalam kondisi seperti tadi pagi hari, Anda berada pada posisi sebagai seorang passenger. Peran Anda yang ingin menjadi bangun cepat, diet ini,
berhenti makan banyak gula dan banyak hal lainnya, itu pasti dalam sebagai pengejar, bukan sebagai driver. Nah, lebih jauh tentang ini akan kita bahas nanti dengan bagian-bagian yang cukup penting. Saya pribadi sebenarnya seorang praktisi di dalam dunia NLP atau Neuro Linguistic Programmer. Saya seorang practitioner, master practitioner, dan juga trainer, baik dari lembaga nasional maupun lembaga internasional. Saya juga seorang praktisi hipnoterapi. Saya juga seorang life coach. Ya, oke, saya ambil beberapa sertifikasi life coaching. Kemudian saya juga sebagai seorang talent mapping assessor, dan saya juga seorang public speaker, dan banyak hal yang saya kerjakan di dunia pengembangan diri seperti ini. Tetapi saya baru paham sekarang, ada benang merah yang saya dapatkan tentang perubahan seseorang dari versi sebelumnya menjadi versi terbaik dari diri mereka dan diri saya sendiri. Apakah saya sudah menjadi versi terbaik diri saya sendiri? Belum. Ya, saya tahu saya masih memiliki kemampuan, saya masih memiliki potensi yang masih tersimpan di dalam diri saya, dan saya harus gali untuk menemukan yang terbaik dari versi diri saya sendiri. Nah, kalau bicara tentang perubahan-perubahan peperangan dalam pikiran, ya, seperti yang di dalam hal ini, saya merujuk kepada sebuah buku yang memang sebenarnya baru-baru ini saya baca. Saya jarang menghabiskan buku dalam waktu 1 minggu itu habis, tapi buku ini membuat saya tergila-gila, membuat saya melakukan mind-blowing bubur gitu. Yang akhirnya menemukan ada benang merah yang saya baru pahami dengan ketika membaca buku ini. Ya, buku ini berjudul Winning the War in Your Mind. Memenangkan perang dalam pikiran Anda. Ini ditulis oleh Craig Groeschel. Craig Groeschel ini adalah seorang pendiri dan gembala senior di Life.Church yang menciptakan aplikasi Alkitab YouVersion gratis. Ya, Anda silakan download di App Store maupun di Play Store. Dan dia merupakan pendiri gereja dan salah satu gereja terbesar di dunia. Bapak Ibu, saya akan berbagi tentang bagaimana mengalami atau memenangkan pemikiran-pemikiran. Ini mungkin sesi yang pertama. Ini bukunya tidak terlalu tebal. Tebalnya hanya sekitar 242 halaman ya. Sudah ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggris juga ada. Silakan banyak dijual. Ini saya dapatkan di salah satu toko buku rohani di Kota Medan. Ya, buku ini dibagi dalam 4 bagian besar sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita habiskan dalam 1 kali sharing seperti ini, saya khawatir ini akan memakan waktu lebih dari, anggaplah mungkin 30 menit atau sampai 1 jam bahkan ya. Karena kalau misalnya kita berbicara ini tentang terlalu banyak ya, semuanya kita bahas bagian per bagian, saya akan bagi ini, saya akan share ini dalam 4 bagian. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian pertama ini tentang mengenal peperangan di dalam pikiran kita sendiri. Kalau berbicara tentang peperangan dalam pikiran, tentunya ada yang berkata yes, ada berkata no, ada berkata ini dan itu dan segala macam. Ya, saya harus disclaimer di awal. Memang buku ini merujuk kepada kebenaran Alkitabiah, kebenaran Firman Tuhan terhadap sudut pandang kekristenan. Jadi Firman Tuhan yang menggambarkan pikiran-pikiran manusia, dan ternyata memang disinilah baru saya mendapati benang merah antara ketika saya belajar tentang NLP, hipnoterapi, apakah ini benar sesuai dengan teologi atau tidak. Di dalamnya banyak sekali tips-tips trik psikologi terapan bagaimana untuk memenangkan. Dan memang semuanya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saya membaca seperti ini, yang membuat saya paham akhirnya pada at the end of the day bahwa ilmu pengetahuan yang saya pelajari, ilmu pengetahuan yang saya kerjakan, ilmu pengetahuan yang saya pegang saat ini, yang saya pelajari, bagaimana akhirnya berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya pahami ini, ada satu ilustrasi yang sederhana sekali. Contoh begini. Memang Indonesia belum pernah terjadi, tetapi di dalam buku ini ilustrasinya sangat mengena bagi saya, karena mungkin saya tidak tahu hidup di salju seperti apa, tetapi pemahaman itu memang membuat saya benar-benar peka dan akhirnya paham. Dia katakan bahwa ketika dia mengalami hujan salju lah ya, hujan salju, mungkin kata di Indonesia jarang, di hujan salju itu akhirnya jalan mereka tertutup rapat. Nah, kemudian pada saat hujan salju ini mulai menutupi jalan, dia mengalami kewalahan. Akhirnya dia
harus menggunakan skop karena kebetulan yang di rumahnya yang ada di rumah si Craig ini ada hanya satu buah skop yang memang ukurannya kecil ya untuk ukuran manusia. Nah, kemudian ketika dia mulai untuk mengerjakannya, dia mulai untuk mengorek si salju yang sudah menimbun ini, dia butuh waktu lama hingga saking lamanya dia hampir mengalami yang disebut hipotermia atau bukan penyakit sih, tapi kondisi di mana tubuh terlalu rendah yang mengakibatkan bisa kematian, bahkan berujung kepada kematian yang diawali dengan kedinginan, kehilangan kesadaran, akhirnya meninggal dunia. Nah, saya memahami bahwa saya tahu harus mengorek salju ini menggunakan skop. Yang jadi permasalahan adalah ketika saya menggunakan skop ini, ya kan? Ketika saya memulai menggunakan skop ini, itu butuh waktu yang lama dan belum tentu berhasil. Artinya saya sudah tahu untuk mengubah pola pikir, untuk mengubah cara berpikir, untuk mengubah neuroscientist yang sudah berakar di sini, yang sudah menjadi membentuk urat saraf di kepala saya. Saya tahu harus merubahnya seperti apa dengan ilmu pengetahuan NLP dan yang lainnya. Tetapi saya tidak jarang bahwa saya tahu tidak punya kemampuan untuk itu. Saya punya pengetahuan, tapi saya tidak punya kekuatan. So, saya harus apa dengan yang saya miliki ini? Saya harus minta tolong. Di dalam ceritanya di dalam buku ini, dia bilang bahwa dia minta tolong kebetulan ada rekan yang lewat menggunakan traktor. Tetangganya punya traktor, jadi akan lebih cepat dan lebih mudah. Caranya sudah benar, tetapi saya butuh daya ungkit yang luar biasa. Dan itu hanya dapat dari kekuatan dari Tuhan. Ini yang benang merah yang saya dapat selama ini. Saya tahu caranya bagaimana untuk mengubah pola pikir saya, memenangkan peperangan di dalam pikiran saya. Tetapi satu hal yang saya tahu, saya tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena si iblis tahu yang ada di dalam lingkungan kita ini. Alkitab mengatakan bahwa kita hidup bukan bertarung terhadap manusia, tetapi kita berperang kepada penguasa-penguasa roh jahat. Nah, sekarang jadi bagaimana? Nah, di dalam bagian pertama dari buku ini, dia mengatakan bahwa kepala kita itu sering sekali diisi dengan kebohongan-kebohongan yang selalu ada. Ya kan, kalau di sini dikatakan ada bagian di sini yang mengatakan misalnya seperti ini. Sebentar saya cek dulu. Mana dia? Misalnya kata-kata ini sering dalam pikiran Anda. Saya tidak bisa berubah walaupun saya coba seperti apapun juga. Saya menjadi orang-orang yang seperti ini. Saya seorang pecundang. Kemudian ada yang mengatakan saya tidak pernah bisa keluar dari namanya hutang. Hutang seperti hutang ya terus. Seperti apa katanya Robert Kiyosaki. Saya adalah bagian di dalam red race. Ya, balap tikus. Dimana saya tidak akan mungkin bisa keluar dari kehidupan yang saya sekarang. Hutang demi hutang. Saya hidup dengan gaji. Ya. Kalau orang-orang mungkin sudah berpikir ke bulan. Saya masih berpikir hidup dari bulan ke bulan. Ya. Kemudian tidak ada yang benar-benar mengasihi saya. Bahwa saya adalah orang-orang yang memang diabaikan. Orang hanya mau sama saya ketika ada maunya saja. Terdengar familiar bagi Anda? Ya. Itu banyak karena adalah kebohongan-kebohongan yang terjadi. Yang diciptakan si iblis. Menurut buku ini. Padahal itu nggak iblis. Ya. Bagi Anda yang memang mengikuti ilmu dunia NLP. Nah sekarang saya menerapkan ilmu psikologi terapan dengan konsep di mana saya akan melihat dengan pendekatan-pendekatan teologi yang ada di dalam buku ini. Ya, buku ini saya bilang bukan buku yang terbaik ya. Buku ini terbaik saat saya baca, tapi yang karena begitu mengena bagi saya yakin teman-teman punya pengalaman yang sangat emosional ketika baca buku Anda sungguh-sungguh terikat atau engage dengan dunia ini. So, jadi pertanyaan adalah kebohongan. Kenapa si iblis ingin membuat Anda, tentu ya Anda sudah tahu, iblis ingin dia punya banyak teman ya untuk bersama dia di dunia yang penuh dengan siksaan, di neraka dunianya dia. Nah, di sini ada yang menarik saya catat. Saya garis bawahi. Ya, di sini Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi yang Anda lawan adalah musuh rohani Anda, adalah iblis. Terdengar terlalu ekstrim, itulah yang diinginkan musuh Anda.
Ada pepatah lama yang berbunyi, trik terbesar yang pernah dilakukan iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dia tidak ada. Sekali lagi saya ulangi ya. Ada pepatah lama yang berbunyi, trik terbesar yang pernah dilakukan iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dia tidak pernah ada. Iblis nggak ingin Anda percaya bahwa dia ada. Ya, saya juga terjebak dengan ini dan what? What? Jadi dia bekerja secara halus. Ya, dia ingin merampas sukacita batiniah Anda dan damai sejahtera yang ada di dalam diri Anda yang Tuhan sudah kasih kepada Anda. Ya, jadi dia tahu dia akan bekerja secara halus. Ketika Anda tidak mampu mengerjakan sesuatu hal, Anda meng-underline atau Anda membold kemampuan Anda bahwa Anda tidak mampu, Anda adalah orang pecundang, Anda tidak mampu mengerjakan matematika sebagai Anda seorang pendidikan, atau Anda tidak mampu menyelesaikan kemampuan Anda berbicara di depan orang, Anda tidak bisa memberikan materi yang terbaik jika Anda seorang pengajar. Akan ada banyak yang akan melabeli Anda bahwa Anda adalah orang yang tidak layak untuk dipercaya ataupun diperjuangkan ataupun dilihat atau menjadi harapan bagi banyak orang. Bahkan untuk diri Anda sendiri. Kata-kata itu si iblis akan mengatakan, ya kamu memang orang gak bisa, kamu orang gak berguna. Apapun yang kamu kerjakan pasti semua gagal. Bisnis apapun kamu pasti akan semua hancur. Akan ada kata-kata seperti itu di dalam. Dan itu peperangan yang harus Anda menangkan. Pertanyaannya, kalau Anda berhasil, si iblis juga akan menggunakan, wah Anda luar biasa, Anda memang top chair, Anda dahsyat, Anda super power, Anda punya kemampuan, Anda punya dedikasi, Anda punya disiplin, dan Anda memang orang-orang yang terhebat. Untuk itu Anda tidak butuh Tuhan. Nah, itu yang dikerjakan si iblis. Selalu mengatakan hal-hal yang menjadi sebuah kebohongan di dalam pikiran Anda. Mungkin Anda saat ini sedang punya masalah keuangan, kesehatan, kecanduan kepada hal tertentu. Dan kemudian ada bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa Anda adalah orang-orang yang akan hancur. Dan memang hidup Anda adalah tidak mungkin lagi berubah. Yes, itu kebohongan. Tuhan masih punya jalan. Pertanyaannya, bagaimana sekarang kita mengganti semua pemikiran kebohongan yang ada di dalam pikiran kita menjadi sebuah kebenaran. Kalau iblis, bapa segala pendusta di dunia ini, menggunakan berbagai macam tipu daya, sekarang kita menggunakan berbagai macam kebenaran. Utamanya datang dari kebenaran firman Tuhan. So, kita harus menggantikan kebohongan-kebohongan itu menjadi kebenarannya. Pertanyaannya, yang mana yang menjadi kebohongan ini? Nah, kebanyakan sekali kita nggak tahu nih yang menjadi kebohongan sebenarnya yang mana sih dalam hidup saya yang menjadi kebohongan. Apakah ini benar kebohongan sesungguhnya atau yang mana yang benar kebohongan? Nah, di dalam buku ini ada yang disebut dengan kita harus mendeteksi kebohongan, ya. Karena ketika kita mulai percaya dengan kebohongan-kebohongan itu yang akan membuat kita terikat selalu dan membatasi diri. Anda mungkin sering dengar lah cerita bagaimana seekor gajah yang selalu kalau misalnya dia terikat dengan kakinya dari kecil, si gajah diikat kakinya. Jadi ketika dia masih kecil, dia dikasih tali tambang cukup besar, hingga dia nggak bisa bergerak, nggak bisa lari. Jadi ketika dia sudah besar, dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, kemudian dia mengingat bahwa tali yang terikat di kakinya itu sudah nggak mungkin lagi, sudah membelenggu dia. Padahal dia punya kekuatan yang cukup besar untuk bisa selamat dan bisa keluar. Nah, ada beberapa cara yang ditawarkan di sini. Yang pertama adalah tanya. Pertanyaan, ya pertanyaan adalah jawaban. Ketika Anda salah bertanya, tentu jawabannya juga bisa salah, ya. Nah, jadi pertanyaan yang pada hari-hari biasa, apakah pemikirannya ini menghancurkan saya? Apa pikiran-pikiran negatif yang sering muncul? Kemudian di sini dikatakan ada sebentar. Nah, kapan pemikiran ini dimulai? Pemikiran jahat ini. Apa yang mendorong perilaku saya seperti sekarang? Misalnya Anda kecanduan kepada suatu hal, Anda addiction dalam menonton film porno, Anda kecanduan merokok, atau Anda kecanduan dengan obat tertentu. Apa yang mendorong perilaku saya ini? Kemudian kebutuhan apa yang saya rasa, saya penuhi dengan melakukan ini. Kadang orang melakukan pengerusakan diri, itu biasanya karena memang punya pengalaman traumatis ditolak. Saya tidak mengatakan ini sesuatu yang benar, tetapi ini kebanyakan terjadi seperti itu, ya. Jadi Anda harus tahu terlebih dahulu apa yang membuat Anda melakukan ini. Kemudian kebutuhan apa yang saya rasa saya penuhi dengan melakukan hal-hal seperti ini.
Dikatakan di sini juga, apakah saat saya melakukan ini membantu saya mengerti mengapa saya melakukannya? Apa yang berbeda tentang kebiasaan ini dengan kebiasaan lain yang bisa saya hentikan? Anda bisa tanyakan ini. Ya, Anda tanyakan dulu, apakah apa yang melakukan saya melakukan kebohongan ini, apakah memang yang saya pikirkan ini membuat saya bisa selamat, atau misalnya di sini dikatakan juga, apakah pemikiran saya menghancurkan saya? Apakah saya memikirkan pemikiran yang khawatir? Apakah berdialog dengan diri sendiri menyebabkan saya mundur ketakutan? Kemudian apakah pemikiran-pemikiran saya menyebabkan saya menjauhkan dari diri orang lain atau dari orang-orang? Lebih ekstrimnya, apakah saya yang saya pikirkan saat ini membuat saya jauh dari visi Tuhan atau tidak? Saat ini kita harus menggantikan pertanyaan-pertanyaan tadi itu untuk menggali lebih dalam. Apa sih sebenarnya kebohongan yang saat ini sedang berpikir atau berisi ataupun sedang memenuhi segala aspek pemikiran kita? Itu yang harus teman-teman, saya dan Anda, terbalik, saya dan Anda, untuk mencari tahu apa kebohongan yang sedang melingkupi, menutupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, dari semua kebohongan-kebohongan yang dibangun sama si iblis, saya mendapati sebuah pernyataan yang benar-benar ini mind blowing ya, dan memberikan jalan keluar. Dia bilang begini, kalau tadi si iblis menggunakan kebohongan untuk menyatakan bahwa Anda itu tidak layak, Anda itu rendah, Anda itu semuanya, dan banyak hal lain. Tidak hanya si iblis, mungkin ada orang lain, iblis-iblis yang berperilakunya seperti berbentuk seperti manusia yang ada di dekat Anda, di lingkungan Anda, orang-orang yang tidak Anda sukai, orang-orang yang membenci Anda, yang selalu mengatakan kamu itu bodoh, kamu itu tidak layak, kamu itu begini dan segala macam. Kamu itu menjijikkan, kamu itu rendah, segala macam. Tapi ada kebenaran yang disampaikan dalam buku ini, dan memang mungkin ini juga buat Anda. Kebenarannya bukan hanya untuk saya, tetapi juga Anda. Adalah bahwa nilai kita tidak berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan siapa yang menciptakan kita. Wah, luar biasa. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Itulah mengapa katanya di sini lukisan yang mungkin dilihat, bagi saya itu nilainya mungkin nggak berharga, tetapi nilai dari lukisan itu ternyata mencapai jutaan dolar karena itu adalah ciptaan seorang Pablo Picasso. Saya tidak suka lukisan, tetapi lukisan itu bisa bernilai sangat mahal. Karena siapa? Karena penciptanya Pablo Picasso. Demikian juga dengan Anda dan saya. Dikatakan bahwa, jadi jika Tuhan menciptakan saya dan Anda, saya memiliki nilai yang luar biasa. Meskipun saya tidak mendapat persetujuan dari orang lain. Saya tidak butuh pengakuan orang lain. Itu kebenarannya. Karena saya diciptakan oleh Tuhan dan saya layak dan saya berharga di hadapan Tuhan. Saya, Anda, dan semua Anda pendengar sekalian, kita layak di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. So, sekarang cari pilihan, cari kebohongan-kebohongan yang sedang dirangkai oleh si iblis buat Anda, buat saya, dan buat kita semua. Ganti kebenarannya, bahwa semua yang dikatakan si iblis adalah segala sesuatu yang sifatnya kebohongan. Ini adalah bagian pertama. Ada yang menarik juga dari cerita ini ketika bagaimana sebenarnya kebohongan-kebohongan itu mengikat Anda dan saya dalam sebuah rangkaian kehidupan yang sangat membuat kita menderita dan jauh daripada Tuhan. Saya yakin Anda kenal namanya Houdini. Houdini adalah pesulap terkenal. Ya. Di zaman dia mulai menapaki sebagai seorang pesulap atau mentalis yang sangat terkenal, ada satu hal yang menarik yang terjadi. Ketika Houdini pergi ke kota demi kota, dia minta supaya sipir penjara untuk memenjarakan dia, hingga akhirnya dia bisa lepas dari penjara yang dibangun oleh sipil penjara ataupun desain penjara yang luar biasa itu. Nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya semua penjara dia jajaki, dia datangi setiap kota demi kota, dia minta supaya dikunci dan akhirnya dia bisa lepas. Dan salah seorang sipir ketika dia tahu dia datang ke kotanya dan dia akan masuk ke penjaranya, dia membuat si Houdini masuk ke dalam penjara dan dia memutar kunci ke arah yang salah. Yang sebenarnya dicoba terus-menerus oleh si Houdini, dia memegang kebohongan tersebut dan akhirnya dia tidak bisa lepas dari dalam penjara tersebut. Karena apa? Karena ternyata sipirnya tidak mengunci pintu tersebut. Houdini memegang kebohongan.
Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat terkasih, sekarang pertanyaannya, kitakah Houdini yang memegang kebohongan-kebohongan tadi? Atau kita adalah anak-anak Tuhan yang memegang kebenaran-kebenaran firman-Nya, menggantikan semua kebohongan yang mengikat dan membungkuk kita saat ini. Jadi, apa yang menjadi kebohongan Anda saat ini? Ini bagian pertama dari buku yang saya baca, ya, Winning the War in Your Mind. Ada 3 lagi bagian yang akan saya lanjutkan, dan akan saya lanjutkan dalam sesi-sesi video berikutnya dan podcast berikutnya. So, jangan lupa podcast saya di Beyond Podcast, ada di Instagram, ada di podcast, ada juga di Spotify, ada juga di iTunes Musik. Anda silakan searching podcast Beyond Podcast Reagen Saragi. Kita akan bertemu dengan berbagai macam cerita di sananya. Terima kasih. Kali ini cari dan temukan kebohongan itu, identifikasi. Karena Anda tidak akan mungkin melawan musuh yang tidak Anda bisa lihat, yang tidak bisa Anda dengar, yang tidak bisa Anda rasakan. Kenali, identifikasi, dan gantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Untuk kali ini, saya Reagen Saragi.